Kenapa Taliban tidak membantu Palestina dan tak menyerang Israel? Taliban dengan cepat menduduki ibu kota Afghanistan, Kabul, pada Minggu 15 Agustus 2021. Setelah 10 hari melancarkan serangan kilat selepas penarikan pasukan asing pemimpin Amerika Serikat. Di samping faktor momentum penarikan tentara Amerika Serikat dan lemahnya militer Afghanistan, kemenangan cepat Taliban juga menunjukkan mereka begitu kuat. Menurut Pusat Pemberantasan Terorisme Amerika Serikat di West Point, ada perkiraan kekuatan inti kelompok Taliban berjumlah 60.000 orang. Dengan tambahan kelompok milisi dan pendukung lainnya, jumlah mereka bisa melebihi 200.000 personil. Kemudian setelah Taliban kuasai Afghanistan, mereka mengklaim ingin menegakkan syariah atau hukum Islam versi sendiri. Lantas dengan jumlah pasukan yang lumayan besar dan cukup persenjataan, kenapa Taliban tidak membantu Palestina yang sama-sama mayoritas Islam dan terancam diduduki Israel? Toh Israel juga disokong Amerika Serikat yang sama-sama diperangi Taliban di Afghanistan. Sebelum menjawab kenapa Taliban tidak menyerang Israel, mari kita tengok dulu siapa Taliban dan kenapa tidak mencampuri urusan Hamas yang menguasai Gaza di Palestina. Siapa Taliban? Singkatannya, Taliban adalah kelompok yang berdiri sekitar awal 1990-an di wilayah Pakistan Utara setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Dalam bahasa Pashto, Taliban berarti pelajar. Hal ini menunjukkan pada anggota kelompok yang pernah belajar di bawah Mullah Omar, salah satu pendiri Taliban dan komandan pasukan Mujahidin yang mendorong Uni Soviet keluar dari Afghanistan pada tahun 1989. Mullah Omar diyakini tewas pada tahun 2013, tetapi kematiannya baru diumumkan Taliban 2 tahun kemudian. Pendiri lainnya adalah Mullah Baradar yang kini menjadi calon terkuat presiden Afghanistan. Baradar lebih terkenal atau dikenal sebagai kepala politik dan wajah paling populer dari kelompok ekstremis bersenjata itu. Taliban awalnya didominasi oleh orang-orang Pashtun dan pengaruhnya mulai terasa pada musim gugur 1994. Cikal bakal gerakan ini adalah pesantren dengan sumber dana dari Arab Saudi. Pesantren ini biasanya menganut aliran Sunni garis keras. Janji Taliban di wilayah-wilayah kediaman warga Pashtun yang terbesar di Pakistan dan Afghanistan adalah memulihkan perdamaian dan keamanan jika mereka berkuasa. Di kedua negara itu, mereka memberlakukan atau mendukung hukum keras seperti eksekusi di depan umum untuk kasus pembunuhan dan perzinahan, serta potong tangan bagi para pencuri. Taliban meraih masa kejayaannya sekitar 1995 sampai dengan 2001. Pada September 1995, mereka berhasil meraih provinsi Herat yang berbatasan dengan Iran. Setahun kemudian, Taliban menguasai ibu kota Kabul dengan menyingkirkan Presiden Burhanuddin Rabbani dan Menteri Pertahanan Ahmad Shah Massoud. Tahun 1998, mereka sudah menguasai hampir 90% dari seluruh wilayah Afghanistan. Pendudukan Afghanistan yang lelah dengan perang saudara setelah penarikan Soviet umumnya menyambut Taliban saat muncul sebagai penguasa. Popularitas awal Taliban melejit berkat keberhasilan memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan membuat jalan di bawah kendali mereka.
Namun di sisi lain, Taliban melarang televisi, musik, dan bioskop, melarang anak perempuan berusia 10 tahun lebih ke sekolah, dan memaksa perempuan mengenakan burka. Kejatuhan Taliban terjadi setelah invasi Amerika ke Afghanistan yang merespon tragedi 9 atau 11 di World Trade Center September 2001. Taliban kala itu melindungi pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang disebut sebagai pelaku utama teror. Kenapa Taliban tidak membantu Palestina? Dalam makalah yang dirilis oleh National Bureau of Economic Research di Cambridge itu menerangkan Taliban dan Hamas memiliki asal-usul geografis dan teologi yang berbeda. Keduanya berkembang menjadi milisi yang memproduksi barang pabrik lokal dengan menggunakan kekerasan. Kemasan ini bukan tanpa batasan. Satu perbedaan adalah Hamas memandang sebagian besar orang Palestina sebagai anggota potensial, sedangkan Taliban tampaknya melihat mayoritas orang Afghanistan sebagai yang harus ditaklukkan. Konflik Palestina sendiri tidak hanya melibatkan satu kubu melawan Israel, tetapi di dalam negeri juga ada perselisihan Fatah dengan Hamas. Organisasi pembebasan Palestina, khususnya dari faksi Fatah, menjalani rivalitas dengan Hamas. Berbeda dengan PLO yang mengupayakan langkah damai, Hamas dengan sayap militernya memilih jalan kekerasan dalam memperjuangkan negara Palestina. Konflik bersenjata yang terjadi di Palestina terjadi antara tentara Israel dengan Hamas. Faktor-faktor itulah yang kemudian menjawab pertanyaan kenapa Taliban tidak membantu Palestina atau menyerang Israel. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih.